Mengejutkan, sadis, Bam Samson ceritakan detik-detik pengusiran ibunya. Perseteruan antara Hotma Sitompul dengan istrinya, Desiree Tarigan, terus memunculkan berbagai cerita. Bahkan Bam mantan Samson membeberkan cerita soal ibunya itu. Penyanyi bernama lengkap Bambang Reguna Bukit itu menceritakan bagaimana ibunya sangat tangguh menghadapi cobaan. Bam awalnya menceritakan momen di mana sang ibu diusir oleh suaminya, Hotma Sitompul. Bam mantan Samson pun mengajak ibunya ke Bali. Tanggal 10 Februari, saya kebetulan ada plan bersama dengan rekan-rekan kantor untuk pergi ke Bali. 3 hari sebelum keberangkatan saya, jam 7 malam, ibu saya diusir oleh Pak Hot. Jujur malam itu, saya geram melihat ibu saya diperlakukan seperti itu. Untungnya, semua sahabat saya melerai dan memaksa saya untuk tidak mengkonfrontasi Pak Hot dan meminta saya mengajak ibu saya untuk ikut ke Bali untuk meredakan suasana hati dan menenangkan pikiran. Tulis @bam 1606. Bukannya relaksasi, Desiree Tarigan malah memikirkan nasib Pulau Dewata yang sangat sepi. Ia pun memikirkan bagaimana cara membantu Bali yang sangat sepi tersebut. Selama di Bali, saya sangat sedih melihat ibu saya yang menghabiskan waktunya di Bali Moslay terdiam dan merenung. Di hari ketiga, ibu saya tiba-tiba menghampiri saya dan berkata, "Bang, Mom sedih." Saya balas, "Sedih kenapa, Mom?" Dan ibu saya berkata, "Mom sedih lihat Bali bisa seterpuruk ini. Di mana-mana sepi dan tutup. Mereka pasti susah banget. Apa kira-kira yang bisa membuat ya, Bang?" ujar Bam mantan Samson. Bam mantan Samson dan ibunya pun akhirnya melakukan aksi sosial untuk membantu Bali yang sedang terpuruk. Bam pun kembali memuji ibunya meski bukan jadi ibu yang terbaik. In the end, saya cuma bisa bilang no. My mom is not the best mom. Karena di atas langit pasti ada langit. But one thing, up until now, saya belum pernah menemukan satu orang pun yang hatinya setulus ibu saya. Menurutnya, Desiree Tarigan adalah singa di dalam keluarganya. Seperti yang diketahui, Desiree Tarigan tengah berseteru dengan suaminya, Hotma Sitompul. Bam mantan Samson pun selalu berada di samping ibundanya selama perseteruan dan proses perceraian. Sementara itu, tak kalah dari Hotma Sitompul, ini sosok ayah kandung Bam, bukan orang biasa. Profesinya mentereng, luput dari sorotan. Inilah ayah kandung Bam mantan Samson. Profesinya ternyata tidak kalah dari suami baru Desiree Tarigan, Hotma Sitompul. Sosok ayah kandung Bam Samson, Johan Begin Bukit, diketahui bukan orang sembarangan. Berikut adalah profil ayah kandung Bam, Johan Begin Bukit. Johan Begin Bukit menikah dengan Desiree Tarigan dan dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya adalah Bam. Tahun 1990, ketika Bam berusia 9 tahun, Jodan dan Desiree bercerai. Selang 7 tahun kemudian, Desiree menikah dengan Hotma Sitompul. Saat perceraiannya dengan Desiree, Johan sempat buka suara mengenai dugaan hubungannya dengan Bam yang tidak cocok. Menurutnya, hubungannya dengan Bam baik-baik saja. Johan menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar. Sekarang kan konfliknya nggak ada, yang buat konflik itu siapa? Jangan dibuat konflik, ujar Johan dalam jumpa pers di kantornya. Menurut Johan, hubungannya dengan Hotman pun berjalan baik-baik saja. Sehari-harinya, Bam juga kerap berbincang dengannya tentang beberapa hal termasuk karir Bam di dunia musik. Dalam jumpa pers tersebut, Johan juga meminta berita tentang dirinya dan status Bam sebagai anak tiri Hotma Sitompul tak dibesar-besarkan. Mengutip dari tribuntimur.com, biodata atau profil Johan Begin Bukit, ayah kandung Bam sebut anaknya terlalu dekat Hotma Sitompul. Mantan suami Desiree Tarigan rupanya sama menterengnya dengan Hotma. Nama Johan Bukit tertulis merupakan founder dari UD Kelompok Tani Aren Indonesia. Ia juga diketahui memiliki kantor konsultan bernama PT Indotrade Pertama Konsultan. Sebelumnya, Desiree juga bercerita
bahwa selama hampir 24 tahun pernikahan, dia tidak memiliki apa-apa atas namanya. Kegiatannya hanyalah ibu rumah tangga yang menyiapkan segala sesuatu untuk suaminya, memasak, bahkan tidak bergaul dengan sosialita lainnya. Yang dia miliki hanyalah keahlian memasak yang dituangkan dalam bisnis mami toko. Selama 20 tahun pernikahan tidak pernah mempertanyakan. Dari awal ada cinta. Kasih sayang itu tidak dihitung secara materi. Tapi mestinya seorang suami itu mengayomi istrinya, ujar Desiree. Hotma Paris dalam unggahannya pada Jumat 26 Maret 2021 menyatakan bahwa keinginan kliennya, Desiree, hanyalah untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Hotma Sitompul. Mari kita doakan agar ibu ini dapat mempertahankan perkawinannya, juga agar anak laki-laki ini agar dapat menyelamatkan bahtera perkawinannya. Dulu saat anak ini top jadi penyanyi, ada pihak yang ikut-ikutan tampil ke panggung atas kepopuleran nyanyian anak ini. Tulis Hotman Paris seakan hendak mengejek. Sebelumnya, dalam channel YouTube Hotman Paris Official, pengacara yang terkenal karena sering mengurus masalah perceraian artis ini sempat mengeluarkan celetukan setelah menjalani vaksinasi COVID-19 yang kedua bersama istrinya. Kalian tahu, semua harta saya ada pada dia, menunjuk ke arah istrinya. Kalau dicerai gawat, saya bisa jadi gelandangan, ujar Hotman Paris. Sementara itu, keretakan rumah tangga Bam dan Mika Vita Wijaya pun ikut disorot publik. Lewat kuasa hukumnya, Mika Vita Wijaya menegaskan jika isu perselingkuhan dengan ayah Bam, mantan Samson, Hotma Sitompul, tidaklah benar. Alasan kuat yang membuat Mika Vita Wijaya mantap bercerai dengan mantan kekasih Nia Ramadhani itu pun akhirnya terkuak. Siapa sangka 7 tahun menikah dengan Bam, ternyata Mika Vita Wijaya menanggung malu. Syok disebut selingkuhan Hotma Sitompul, Mika ternyata malu hidup dengan Bam, masih numpang. Inilah isi hati Mika Vita Wijaya yang diwakilkan oleh sang kuasa hukum, Filipus Setepu. Menurut Filipus, alasan Mika Vita Wijaya cerai dengan Bam karena ketidakcocokan. Kalau akar permasalahan karena ketidakcocokan dan bertengkar secara terus-menerus, kata Filipus Sitopu. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung selama setahun belakangan. Filipus menerangkan pemicu pertengkaran Bam karena Mika ingin menjalani hidup mandiri. Salah satunya Mika ingin hidup mandiri, kata Filipus. Sejak awal menikah, tambah Filipus, Mika Vita Wijaya hidup menumpang di rumah nenek Bams. Sejak awal kan perkawinan antara Mika dan Bam, mereka kan hidup menumpang di rumah neneknya di Antasari. Sudah waktunya Mika merasa harus hidup mandiri, kata Filipus. Mika sendiri merasa malu bila terus menumpang di rumah nenek Bam. Iya, bisa saja begitu, kata Filipus. Filipus sendiri tak mengungkap alasan Bam selama ini tak membeli rumah untuk istri dan anak. Filipus menekankan, ia mengungkap persoalan ini demi mematahkan isu soal perselingkuhan Mika Vita Wijaya dengan Hotma Sitompul. Biar clear, saya cuma fokus pada karena ada berita hubungan Mika dengan Pak Hotma. Itu tidak benar. Itu yang perlu saya tegaskan, katanya.